Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifat. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, program Studi Kimia angkatan 2020 dengan NIM 12070400089, kelas Kimia 4A. Nah, pada video ini, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai unsur yang terdapat dalam golongan 13 gitu. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa unsur yang termasuk ke dalam golongan 13 ini yaitu ada boron, kemudian aluminium, kemudian gallium, thallium, dan indium. Nah, dari semua unsur golongan ini, boron itu merupakan satu-satunya unsur non-logam yang diklasifikasikan sebagai unsur semilogam pada golongan 13. Nah, secara umum, sifat logam dari unsur-unsur golongan 13 ini tidak sekuat atau tidak sereaktif dengan logam di golongan alkali ataupun alkali tanah gitu. Nah, senyawa unsur dari golongan 13 ini umumnya memiliki karakter kovalen yang tinggi karena ukuran ionnya yang relatif kecil gitu. Muatan ionnya yang relatif besar dan juga potensial ionisasinya yang relatif tinggi. Nah, unsur-unsur dari golongan utama, golongan 13 umumnya dapat bereaksi dengan udara, kemudian dengan air, dengan asam, unsur-unsur halogen yang membentuk senyawa gitu. Nah, jadi keadaan oksidasi positif 3 atau plus 3 itu merupakan salah satu karakteristik atau ciri khas utama untuk semua unsur yang ada di dalam golongan 13 atau golongan 3A ini gitu. Nah, langsung kita bahas saja untuk yang unsur pertama, yaitu ada boron. Nah, tadi disebutkan sebelumnya bahwa boron ini merupakan satu-satunya unsur dari golongan 13 atau golongan 3A ini yang merupakan unsur non-logam gitu. Berdasarkan kelimpahannya, ini boron adalah elemen langka di kerak bumi gitu. Tetapi untungnya ada beberapa deposit besar garamnya. Endapan ini yang ditemukan di lokasi yang pernah memiliki aktivitas vulkanik yang intens gitu. Jadi boron ini banyak ditemukan di lokasi yang pernah terjadi aktivitas vulkanik gitu. Nah, total produksi tahunan senyawa boron di seluruh dunia ini berjumlah lebih dari 3 juta ton gitu. Deposit terbesar di dunia ditemukan di California, itu mencakup 10 km persegi dengan lapisan kernit setebal 50 meter. Kemudian kegunaan dari unsur boron biasanya dipakai dalam kehidupan sehari-hari itu sebagai bahan pembuat kaca borosilikat. Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwasanya pada umumnya gelas atau kaca konvensional itu ketika dipanaskan, ya, ketika diisi air panas misalnya gelas kaca itu, kemudian di bagian luarnya itu kan tidak diisi air panas gitu, sehingga antara permukaan luar dan dalam itu mengalami perbedaan suhu. Nah, karena itu kaca tersebut mengalami tekanan bagian termalnya gitu. Nah, akibat tekanan antara bagian luar dan dalam itu, maka kaca dapat retak seperti yang kita ketahui gitu. Nah, namun jika ion natrium yang dalam kaca konvensional itu kita ganti gitu, kita gunakan atom atau unsur boron ini, maka kaca yang sebelumnya itu yang retak itu ketika diberi suhu yang panas kemudian ke air dingin itu tidak akan pecah gitu. Yang artinya wadah yang terbuat dari kaca borosilikat ini tentunya lebih kuat daripada kaca yang terbuat dari natrium itu gitu. Nah, selain itu masih banyak lagi kegunaan unsur dari boron dalam kehidupan sehari-hari gitu. Yaitu misalnya boron ini merupakan komponen virtual pembangkit listrik tenaga nuklir gitu, karena merupakan penyerap neutron yang kuat. Nah, boron juga bisa dipakai sebagai bahan pembuatan rangka motor dan atau mobil balap. Bahkan dengan sifatnya yang kuat, boron dapat digunakan sebagai bahan penyusun kerucut pada hidung roket. Tuh. Jadi saking kuatnya boron ini dapat
dipakai ya dalam ajang balap motor atau mobil, misalnya MotoGP dan F1. Bahkan di hidung roket, ujung roket itu terbuat dari unsur boron. Nah, selanjutnya mengenai sifat dan karakteristik. Nah, boron ini merupakan unsur non-logam dan merupakan satu-satunya unsur non-logam di golongan 13 gitu. Nah, boron ini berada dalam kondisi yang kekurangan elektron gitu karena memiliki orbital P yang kosong. Nah, unsur ini memiliki beberapa bentuk. Dengan yang paling umum adalah boron amorf berwujud bubuk gelap dan tidak reaktif terhadap oksigen, kemudian air, asam dan basa gitu. Nah, boron ini bereaksi dengan logam untuk membentuk borida, dan pada suhu kamar boron ini adalah konduktor listrik yang buruk. Tetapi dalam keadaan yang panas, boron ini merupakan konduktor yang baik gitu. Nah, boron ini memiliki kemiripan dengan karbon dalam kemampuannya untuk membentuk jaringan molekul ikatan kovalen yang stabil gitu. Boron kristal adalah material hitam yang sangat keras ya, dengan titik leleh di atas 2000 derajat Celcius. Nah, unsur boron ini jarang dipelajari karena bahan boronnya sangat sulit untuk diperoleh gitu. Nah, itu mengenai boron ya. Selanjutnya unsur yang kedua dari golongan 13 ini yaitu aluminium. Dan jadi aluminium ini merupakan unsur logam yang biasa dijumpai atau yang sering ditemui gitu di bumi ini gitu. Umumnya dalam bentuk aluminium silikat dan campuran dalam logam lain. Nah, aluminium juga terdapat pada mineral yang banyak diketahui gitu, meskipun langka seperti kriolit, spinel, kemudian garnet, beryl, turquoise, dan juga korundum gitu. Aluminium ini juga merupakan konduktor panas yang baik karena aluminium ini konduktor panas yang baik, makanya banyak digunakan sebagai alat atau bahan penyusun dari alat masak di rumah gitu, seperti panci atau wajan. Bahkan setrika pun itu ada yang terbuat dari aluminium. Kemudian berbicara mengenai kelimpahannya, berbeda dengan boron ya, aluminium ini sangat berlimpah di alam dan merupakan logam ketiga terbanyak di kerak bumi, yaitu sekitar 8,3% logam dari seluruhnya, setelah silikon dan juga oksigen gitu. Nah, aluminium ini sangat reaktif gitu, khususnya jika bereaksi dengan oksigen, sehingga unsur ini tidak pernah dijumpai dalam keadaan bebas di alam, melainkan sebagai senyawa yang merupakan penyusun utama dari bahan tambang biji bauksit yang berupa campuran oksida dan hidroksida aluminium. Nah, jadi perlu diketahui bahwa bauksit ini adalah batuan aluminium yang terjadi karena iklim alam setempat gitu. Di daerah dengan iklim temperatur seperti di Eropa, ini bauksit terdapat sebagai aluminium oksida monohidrat gitu. Sedangkan di daerah tropis itu terdapat sebagai aluminium oksida terhidrat, seperti itu. Nah, jadi perlu diketahui bahwa produksi aluminium ini menghasilkan 4 produk sampingan yang menciptakan masalah gitu. Yang pertama ini lumpur merah gitu, lumpur merah yang diproduksi dari pemurnian bauksit yang bersifat sangat basa. Kemudian ada gas hidrogen fluorida yang dihasilkan ketika kriolit bereaksi dengan sejumlah uap air pada aluminium oksida. Kemudian ada oksida karbon yang diproduksi pada anoda. Lalu ada fluorokarbon yang diproduksi oleh reaksi fluorin dengan anoda karbon. Nah, kemudian kegunaan dari aluminium. Nah, aluminium ini luar biasa gitu sebagai konduktor listrik. Oleh karena itu, peran utamanya biasa digunakan dalam saluran listrik dan kabel rumah gitu. Akan tetapi dengan menggunakan kabel aluminium itu dapat terjadi masalah pada sambungan gitu.
jika aluminium bergabung dengan logam yang berbeda secara elektrokimia, seperti tembaga misalnya, sel elektrokimia tersebut akan terbentuk dalam kondisi lembab gitu. Nah, perkembangan ini menyebabkan oksidasi atau korosi aluminium. Nah, oleh karena itu penggunaan aluminium di kabel ini sekarang sudah tidak dianjurkan. Nah, selanjutnya aluminium juga merupakan konduktor panas yang baik ya. Sehingga aluminium ini banyak digunakan sebagai bahan penyusun dari alat-alat rumah tangga, misalnya alat masak gitu. Meskipun tidak sebaik tembaga ya, tembaga itu lebih baik lagi gitu. Nah, kemudian berbicara mengenai sifat fisik atau sifat dan karakteristik dari aluminium. Jadi dengan muatan ion yang tinggi, oksida aluminium ini mempunyai energi Kisi yang sangat besar gitu, sehingga titik leburnya mencapai 2040 derajat Celcius gitu. Karena aluminium ini merupakan logam dengan potensial reduksi standar yang paling negatif gitu, maka seperti halnya logam yang memiliki elektronegatif yang tinggi, maka aluminium ini sangat reaktif gitu. Nah, sehingga persentuhan permukaan logam aluminium dengan udara ini menyebabkan reaksi aluminium dengan dioksigen membentuk aluminium oksida. Itu. Nah, kemudian lapisan oksida yang impermeable ini mempunyai ketebalan antara 10⁻⁴ bahkan 10⁻⁶ mm gitu. Nah, itu berbicara mengenai sifat fisiknya sebenarnya. Kemudian untuk sifat kimianya, aluminium ini mudah terbakar gitu untuk menghasilkan awan debu aluminium oksida. Kemudian aluminium ini dapat terbakar secara eksotermis jika bereaksi dengan golongan halogen seperti di klorin gitu. Nah, kemudian aluminium ini sifatnya seperti berilium, yang mana aluminium ini merupakan logam amfoter yang dapat bereaksi dengan asam dan basa gitu. Lalu yang keempat, dalam larutan air. Nah, itu dia mengenai aluminium. Untuk selanjutnya yaitu ada unsur yang ketiga dari golongan 13, yaitu gallium ya. Nah, gallium ini adalah suatu unsur kimia yang dalam tabel periodik atau SPU ini memiliki lambang Ga dan bernomor atom 31. Nah, gallium ini bisa disebut sebagai logam yang miskin gitu. Kenapa miskin? Karena gallium ini sangat jarang ditemukan di kerak bumi ini gitu. Gallium ini merupakan benda padat yang mudah melebur pada suhu rendah, namun mencair lebih lambat di atas suhu kamar dan memang akan melebur di tangan gitu. Kemudian berbicara mengenai kelimpahannya, gallium ini sama seperti indium dan juga talium ya, yang mana gallium, indium, talium ini merupakan logam yang sangat kurang melimpah jika dibandingkan dengan aluminium sebelumnya gitu, dan juga cenderung dalam konsentrasi rendah pada mineral sulfida gitu. Nah, gallium ini ditemukan dalam keadaan bersamaan dengan aluminium dalam bauksit. Tingkat kelimpahan dari gallium ini yaitu 19 ppm, yang mana 19 ppm ini sama melimpahnya dengan unsur nitrogen, litium, dan juga timbal. Namun gallium ini 2 kali lipat lebih melimpah, lebih banyak daripada brom ya, yang mana brom ini merupakan kelimpahannya 9 ppm gitu. Nah, gallium ini lebih sulit diproduksi atau diekstraksi gitu karena kurangnya biji yang mengandung gallium sebagai bahan utama. Nah, gallium ini diperoleh dari emisi debu yang berasal dari permukaan sulfida atau pemanasan batu bara. Nah, kemudian untuk kegunaan dari unsur gallium yang biasanya digunakan, jadi gallium ini seperti yang kita ketahui bahwa memiliki titik leleh yang rendah gitu, sehingga digunakan dalam beberapa termometer medis sebagai pengganti merkuri yang tidak beracun. Selanjutnya gallium arsenide
atau senyawa dari unsur-unsur gallium dan arsenik ini biasanya digunakan dalam produksi semikonduktor. Nah, produksi semikonduktor ini terutama untuk dioda laser, dioda pemancar cahaya, dan juga panel surya. Nah, selain itu juga gallium digunakan untuk membuat cermin yang berkilau gitu. Kemudian mengenai sifat dan karakteristik dari gallium. Nah, gallium ini berwujud padat rapuh dan merupakan konduktor listrik yang lebih buruk daripada timbal gitu. Pecahan logam padat ini membentuk konkoidal seperti cangkang, permukaan yang retak melengkung seperti cangkang laut. Gallium ini merupakan unsur terbesar kedua dari unsur apapun yang memiliki range bentuk cair, dan merupakan satu dari sedikit logam yang cair di dekat suhu kamar dengan titik leleh 29,76 derajat Celcius. Nah, gallium ini berbeda dengan air ketika dibekukan. Biasanya kalau air dibekukan itu kan volumenya bertambah, sedangkan gallium ini tidak sama sekali. Nah, selanjutnya ada tabel di sini, tabel mengenai sifat fisik gallium dan juga sifat atom gallium. Nah, selanjutnya unsur keempat yaitu ada indium atau thallium dulu. Nah, thallium ini adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang Ti dan bernomor atom 81. Nah, logam ini sangat beracun dan pernah digunakan sebagai bahan racun tikus dan insektisida gitu. Nah, thallium ini diperoleh dari emisi debu yang dipancarkan selama pemanggangan sulfida untuk pembuatan asam sulfat dan dari leburan biji zinc dan juga timbal gitu. Sama seperti gallium, nah thallium ini juga sulit ekstraksinya atau sulit diproduksi karena kebutuhan untuk memperoleh kadmium pada waktu yang sama gitu. Kemudian thallium ini memiliki tingkat kelimpahan 0,7 ppm gitu. Nah, selanjutnya kegunaan dari thallium. Thallium sulfat ini atau thallium ya biasa digunakan sebagai racun tikus atau desinfektan. Kemudian untuk thallium sulfida ini digunakan sebagai fotosel karena konduktivitas listriknya meningkat jika terkena cahaya infrared atau inframerah. Kemudian thallium oksida itu digunakan untuk membuat kaca yang memiliki indeks bias tinggi. Lalu thallium juga dapat digunakan dalam peralatan pendeteksi radiasi gamma. Kemudian mengenai sifat dan karakteristik dari unsur thallium. Yang pertama, thallium ini adalah logam kepererakan yang sangat lunak, berkilau, dan juga dapat mencair pada suhu rendah. Kemudian dalam penampilannya thallium ini sama seperti atau menyerupai timah gitu. Kemudian logam dapat dengan mudah, maksudnya ini logam thallium ini dapat dengan mudah dipotong oleh pisau karena logam thallium ini sangat lunak ya gitu. Yang keempat, biasanya dalam keadaan monovalen, thallium plus atau thallium yang berkation 1 plus itu biasanya dalam senyawanya itu Ti plus gitu. Kemudian yang kelima, jika dilarutkan dalam air, thallium ini akan membentuk suatu thallium hidroksida yang sangat beracun. Lalu yang keenam, thallium ini larut perlahan dalam asam klorida dan juga asam sulfat encer dan larut dengan cepat dalam asam nitrat. Nah, kemudian ini ada tabel dari sifat fisik thallium dan juga sifat atom thallium. Nah, baik, untuk selanjutnya unsur yang terakhir yang ada dalam golongan 13 yaitu indium. Indium ini adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik, itu memiliki lambang In dengan nomor atom 49 gitu. Nah, indium ini ditemukan
dari emisi debu yang berasal dari pembakaran biji sulfida, zinc ataupun sulfida timbal gitu. Dan bisa juga diperoleh selama pembakaran biji sulfida Fe. Nah, kemudian tingkat kelimpahan dari indium yang ada di kerak bumi ini yaitu sekitar 0,24 ppm. Dan perlu diketahui juga bahwa sebelum tahun 1925 unsur indium ini hanya ada 1 gram gitu. Sedangkan saat ini melebihi dari 80 juta gram setiap tahunnya dalam produksi unsur indium gitu. Nah, kemudian kegunaan atau sifat fisik dulu, sifat dan karakteristik dari indium. Yang pertama, indium ini merupakan logam berkilau yang sangat lembut dan juga berwarna keperakan. Kemudian cairan indium ini menempel pada kaca atau dapat membasahi permukaan yang serupa gitu. Kemudian seperti gallium dan juga seperti gallium ya, indium ini juga tetap dalam keadaan cair pada suhu kamar. Jadi dapat mencair pada suhu kamar. Kemudian yang keempat, bila dalam persenyawaan gitu ya, indium ini kebanyakan ada dalam keadaan oksidasi ketiga. Lalu yang kelima, bila indium ini dipanaskan di atas titik leburnya, maka indium akan terbakar dengan api yang berwarna ungu ke kuning-kuningan gitu. Kemudian untuk kegunaan dari unsur indium ini biasanya digunakan, yang pertama ini biasanya digunakan dalam produksi panduan peleburan rendah. Kemudian yang kedua ini, senyawa indium digunakan dalam industri semikonduktor untuk transistor germanium, termistor, kemudian rectifier dan juga fotosel. Selanjutnya, indium juga dapat dilapisi pada logam dan diuapkan ke kaca untuk membentuk cermin sama dengan yang dibuat dengan perak tapi lebih tahan korosi. Jadi indium ini dapat digunakan sebagai bahan penyusun kaca yang tahan terhadap korosi. Seperti itu. Nah, selanjutnya di sini ada juga tabel dari sifat fisik indium dan juga sifat fisik atau sifat atom ya, sifat atom indium. Seperti yang dilihat ya, seperti itu. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai golongan 13, unsur-unsur golongan 13, yaitu boron, aluminium, gallium, thallium, dan juga indium dalam peta konsep ini. Mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan dalam penyebutan konsep, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.